Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sosial media. Tapi sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tak kenal, maka tak sayang. Saya Fadila Fatikasari dari Prodi Ilmu Komunikasi 2023, UPN Veteran Jakarta. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas sosial media. Dilihat dari perkembangan zaman, sepertinya sekarang hampir semua orang pasti memiliki sosial media. Sosial media memang sudah sangat melekat dengan masyarakat di era yang serba digital ini. Semua bisa kita lakukan melalui sosial media. Contohnya, ada aplikasi WhatsApp yang bisa kita gunakan setiap hari untuk berbalas pesan. Ada juga aplikasi Instagram atau Facebook yang bisa digunakan untuk menonton konten yang menghibur. Ada juga aplikasi X yang bisa kita gunakan untuk melihat berita yang viral. Bahkan melalui media sosial, kita juga bisa membagikan momen atau konten yang kita mau. Melalui sosial media, kita bisa mendapatkan kemudahan akses untuk mendapatkan segala informasi dengan cepat. Selain sosial media, terdapat inovasi yang terjadi melalui teknologi. Misalnya, kalau dulu kita harus pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu, sekarang kita bisa melakukan tersebut melalui gadget yang kita punya. Seperti jika ingin transfer, dulu kita harus pergi ke ATM, dan sekarang kita tidak perlu jauh-jauh ke ATM karena ada teknologi yang dinamakan m-banking. Dalam berbelanja, kita juga tidak perlu jauh-jauh pergi ke mall atau ke pasar karena ada situs belanja online yang memudahkan kita untuk berbelanja. Semua kemudahan yang kita rasakan di era digital ini membuat kita sulit untuk lepas dari gadget dan segala hal yang berbau teknologi. Sehingga hal yang bisa kita lakukan ke depannya adalah bijak dalam memakai teknologi yang ada. Di balik kemudahan yang kita rasakan, tentu ada dampak negatif yang akan kita dapatkan apabila kita tidak bijak dalam menggunakan teknologi. Dalam dampak negatif tersebut bisa kita minimalisir dengan menerapkan literasi digital. Lantas, apa sih literasi digital itu? Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan tersebut meliputi kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkan media digital dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai dengan kegunaannya. Seperti yang kita ketahui, melalui media digital, kemudahan informasi dapat kita rasakan. Karena kemudahan itu, banyak informasi yang tersebar tanpa kita tahu apakah berita itu benar atau hanya berita hoax. Maka dari itu, kita perlu berhati-hati dan harus bisa selektif dan mengevaluasi segala informasi yang kita dapatkan melalui media sosial. Selain itu, ada bahaya lain yang bisa kita rasakan apabila kita tidak bijak dalam menggunakan sosial media. Dikarenakan semua serba digital, kita menyimpan semua informasi pribadi yang kita punya melalui handphone atau gadget yang kita pakai. Gadget ini terhubung dengan media sosial yang kita gunakan. Jadi, tanpa kita sadari, kejahatan bisa terjadi dengan mudah apabila kita tidak berhati-hati. Kejahatan tersebut dapat berupa pemalsuan identitas, phishing yang menggunakan link untuk mencuri informasi pribadi, pencurian saldo m-banking, dan lain sebagainya. Karena banyaknya bahaya yang kita dapat rasakan, kita perlu memperhatikan digital safety atau keamanan digital dari data yang kita punya. Apa itu digital safety? Digital safety merupakan suatu upaya atau aktivitas yang bertujuan mengamankan kegiatan digital kita. Seperti kita harus berhati-hati dengan riwayat kegiatan sosial media kita, selektif dalam membuat konten, jangan sampai ada informasi pribadi kita yang terposting dan diketahui oleh orang lain. Sebagai contoh, kerap kali kita menemukan bahwa dalam penggunaan teknologi digital, baik sosial media dan yang lainnya, biasanya dilengkapi dengan penggunaan password atau kode OTP yang diperlukan untuk memverifikasi untuk dapat diakses. Apabila muncul kode OTP dan ada oknum yang meminta kode tersebut dengan embel-embel apapun, kita tidak boleh memberikannya. Karena kode OTP bersifat rahasia dan hanya kita yang bisa mengaksesnya. Kita harus senantiasa berhati-hati terhadap segala tindak kejahatan yang mungkin dapat terjadi tanpa kita sadari. Bijaklah dalam bersosial media, amankan informasi pribadi kita, selektif dalam berkonten, dan pilihlah konten yang bermanfaat.
Sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil poin penting dalam topik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya Fadila Fatika Sari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.